Tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu, dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi oleh bom atom oleh sekutu pula. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah, dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Wedjodiningrat sebagai mantan ketua BPU PKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam, untuk bertemu Marsekal Terauchi. Saudara Soekarno, Hatta, dan Rajiman, saya sebagai utusan Jepang ingin menyampaikan suatu hal, yaitu Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai dengan janji Kuniaki Koizumi. Dengan cara apa Jepang akan memberikan pernyataan merdeka kepada Indonesia? Dengan cara memproklamirkan kemerdekaan dan dapat dilaksanakan beberapa hari ke depan sesuai dengan cara kerja PPKI. Benar, saya sangat setuju karena PPKI adalah badan bertanggung jawab untuk menyusun proklamasi kemerdekaan. Saya sependapat dengan Anda, Bu. Tetapi kita harus tetap menyegerakan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, Bu. Tapi pihak Jepang ingin proklamasi dibacakan selambat-lambatnya pada tanggal 24 Agustus 1945. Akan saya pertimbangkan lagi pendapat Anda. Karena masalah ini harus dibahas lagi dengan PPKI. Baik, kalau begitu kami pamit undur diri. Terima kasih. Baiklah, hati-hati di jalan. Setelah pembicaraan masalah proklamasi kemerdekaan di Dalat, 2 hari kemudian, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada sekutu, yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang, Mamoru Shigemitsu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang, tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Interrupt this program to bring you a special news bulletin. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii by air, President Roosevelt has just announced. The attack also was made on all naval and military activities on the principal island of Oahu. Kawan-kawan, tentara Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Maka dari itu kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Betul sekali, kawan. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Mengapa kau berpendapat demikian, Sobat? Karena PPKI merupakan badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Lalu siapa yang berhak memproklamirkan kemerdekaan? Bung Karno sebagai pimpinan rakyat atas nama rakyat melalui siaran radio. Tetapi permasalahannya, apakah Bung Karno setuju? Beliau kan merupakan ketua PPKI. Kalau beliau menginginkan naskah proklamasi tetap disusun oleh PPKI, kita paksa saja dia kalau perlu. Kalau perlu apa? Kita harus bicara dulu secara baik-baik dengan beliau. Betul, kawan. Kekerasan bukanlah hal yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari Dalat, kita segera menemuinya. Betul. Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Wikana, Darwis, dan Saleh menemui Bung Karno di kediamannya. Silakan masuk, Bu. Ada maksud apa saudara-saudara kekaguman? Begini, Bung, Jepang telah menyerah kepada sekutu dan kami minta Bung Karno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Tetapi kan ada bagian yang berhak untuk merumuskan itu semua. Maksud Anda PPKI? Betul, karena PPKI lebih tahu hal-hal apa saja yang harus disiapkan.
Kami atas nama golongan muda tidak setuju jika PPKI yang menyiapkan proklamasi kemerdekaan. Karena PPKI merupakan badan bentukan Jepang. Kami tidak ingin kemerdekaan yang kita peroleh ada campur tangan dari pemerintahan Jepang. Memproklamasikan kemerdekaan merupakan hak dan tugas PPKI. Baik, kalau pendapat Anda seperti itu, kami mohon undur diri. Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung-gedung lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur, dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Khairul Saleh, Soekarno, dan Darwis kepada Bung Karno. Selamat malam Bung Karno. Ada maksud apa lagi Anda sekalian datang kemari? Sekarang Bung, sekarang. Malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kami sudah siap mempertaruhkan nyawa kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam hari ini juga, akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Mendengar kata-kata ancaman seperti itu, Soekarno naik darah dan berdiri menghampiri Wikana. Ini batang leherku, bawalah saya ke pojokan itu dan penggalah saya saat itu juga. Tidak perlu menunggu hari esok. Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang akan kembali menjadi tuan rumah di negara kita ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira saudara telah sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa memilih Soekarno untuk melakukan hal itu? Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Mengapa mereka tidak memproklamasikan kemerdekaan mereka sendiri? Dan kita memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu bangsa. Kami bertiga telah membicarakannya baik-baik dengan Jepang. Saya takut Jepang melakukan tipu muslihat, sehingga jika kita bertindak salah akan menimbulkan pertumpahan darah. Kekuatan segelintir ini tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan total tentara Jepang. Coba, apa yang bisa kau berikan atau perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan bagian keamananmu untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapat bantuan dari Jepang atau sekutu lagi. Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Sekarang saya mohon waktu sebentar untuk berunding karena saya tidak bisa memutuskannya sendiri. Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran, Dr. Sanusi, dan Iwa Kusuma Sumantri yang hadir malam itu melakukan perundingan. Setelah selesai berdiskusi, Hatta menyampaikan hasil perundingannya kepada golongan muda. Usul dari golongan muda tetap kami tidak bisa terima karena kurang perhitungan dan akan memakan banyak korban jiwa dan harta. Baik, jika Anda masih mempertahankan pendapat kalian, kami mohon undur diri. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 24.00, golongan muda melakukan rapat di Asrama Baperpi, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu, diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Pada pukul 04.00, tanggal 16 Agustus 1945, dibawa ke Rengas Dengklok. Khairul Saleh Soedanko Singgih, yang merupakan tentara peta, melakukan aksi tersebut. Kenapa Anda bersikeras kalau proklamasi harus disusun oleh PPKI, Bung? Bukannya saya tidak setuju kita membuat proklamasi sendiri. Namun, kita harus melihat situasi terlebih dahulu agar rakyat kita tidak menjadi korban. Tetapi kami golongan pemuda dan tentara peta akan berada di belakangmu jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah, jika itu keinginan kalian, kami akan menuliskan naskah proklamasi setelah kami kembali ke Jakarta. Soedanko Singgih akhirnya menyampaikan berita gembira tersebut
sesampainya di Rengas Dengklok, dan ia bergegas kembali ke Jakarta untuk menyampaikan hal tersebut kepada para pemimpin muda. Revolusi berada di tangan kami sekarang, dan kami merintah Bung Karno. Kalau Bung Karno tidak memulai revolusi malam ini, Lalu apa? Yang paling penting dalam peperangan dan revolusi adalah saatnya yang tepat. Di Saigon, saya sudah merencanakan pekerjaan ini untuk dilaksanakan pada tanggal 17. Mengapa justru diambil tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja, tanggal 16? Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal. Mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan kepadaku? Akan tetapi, saya merasakan di dalam kalbuku bahwa itu adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka suci. Pertama-tama, kita sedang berada dalam bulan suci Ramadan. Waktu kita semua berpuasa. Ini berarti saat yang paling suci bagi kita. Tanggal 17 besok hari Jumat. Hari Jumat itu Jumat Legi, Jumat yang berbahagia, Jumat suci. Al-Quran diturunkan tanggal 17. Orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu, kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Sementara itu, di Jakarta antara Mr. Ahmad Subarjo dari golongan tua dengan Wikana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan yang harus dilaksanakan di Jakarta. Laksamana Teresi Maida bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Berdasarkan kesepakatan itu, Yusuf Kuntau dari pihak pemuda hari itu juga mengantar Ahmad Subarjo bersama sekretaris pribadinya, Sudiro, ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Rombongan penjemput tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 17.00. Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12.00. Dengan jaminan itu, Komandan Kompi Peta setempat, Sudanko Sobeno, bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Soekarno, Hatta bersama Laksamana Maida menemui Maijen Nishimura untuk berundi. Tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian mereka menuju rumah Laksamana Teresi Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maida. Di ruang makan rumah Laksamana Maida itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maida sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Silahkan gunakan rumah saya, Bung. Keamanan akan saya jamin. Terima kasih. Ruang mana yang bisa kami pakai? Ruang makan dan serambi depan. Baik. Setelah selesai, teks proklamasi tersebut dibacakan di serambi depan, di hadapan peserta rapat dan golongan muda. Keadaan yang mendesak telah membuat kita mempercepat pelaksanaan proklamasi. Rancangan teks proklamasi telah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara. Dan saya harapkan saudara-saudara bisa menyetujuinya, sehingga kita bisa berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar menyingsing. Saya kurang setuju, Bung. Teks proklamasi tersebut seharusnya ditandatangani oleh Soekarno dan juga Hatta atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana hadirin sekalian? Setuju. Tolong ketikan saya itu. Baik, Bung. Setelah naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, kemudian Soekarno dan Hatta menandatangani naskah tersebut. Setelah terjadi perdebatan tentang di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi, akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10.00. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Bung Karno lalu menyampaikan pidatonya sebelum membacakan naskah proklamasi. Saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita.
Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Soekarno dan Hatta maju beberapa langkah menuruni anak tangga terakhir dari serambi muka, lebih kurang 2 meter di depan tiang. Ketika SK Trimurti diminta maju untuk mengibarkan bendera, dia menolak. Lebih baik seorang prajurit, katanya. Tanpa ada yang menyuruh, Latif Hendraningrat yang berseragam peta berwarna hijau dekil maju ke dekat tiang bendera. S. Suhut mengambil bendera dari atas baki yang telah disediakan dan mengikatnya pada tali, dibantu oleh Latif Hendraningrat. Peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia ini berlangsung sekitar 1 jam. Meski sederhana, namun upacara itu dilakukan dengan hikmat. Indonesia merdeka, bangsa baru telah lahir.